Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Salam. Saya berdomisili di Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian materi atau momen yang berkesan selama mengikuti Amazing Muharram, dari awal sampai materi ke-9 itu materinya semuanya luar biasa semuanya. Dari materi pertama UMI itu materinya luar biasa sekali. Itu langsung seakan-akan ingin menyadarkan kita langsung menyadarkan saya pada saya ini siapa begitu. Kita selama ini kita dengar tentang kita ini, tujuan hidup kita ini adalah beribadah. Bahkan ada ayat yang sering disampaikan oleh pada penceramah itu, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tapi membahas tentang dari mana, bagaimana kita diciptakan itu, bahwa memang benar-benar kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Penjelasan dari Profesor Fahmi Amhar luar biasa sekali. Kemudian kita sebagai manusia yang diciptakan dari ketiadaan lalu kemudian diadakan. Saya kan sekarang sudah 30 tahun. Alhamdulillah saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Sekarang usia 30 tahun. Jadi memahami UMI itu adalah pertanyaan paling mendasar dalam kehidupan saya pribadi. Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang langsung menunjukkan jalan kepada apa yang harus saya lakukan di dunia ini gitu. Dan ternyata kita ini adalah dari Allah, ciptakan oleh Allah SWT untuk kemudian beribadah, kemudian akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban. Dan salah satu apa yang disampaikan juga oleh Profesor Fahmi Amhar adalah bahwa orang cerdas itu, beliau mengutip hadis Rasul, bahwa orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati. Artinya orang kalau sudah mengingat mati itu dia akan selalu kembali ke artinya ke jalan yang lurus begitu, jalan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ustaz Fatih Karim itu kalau sudah tadinya mau malas, beliau mengatakan ketika beliau itu sudah malas, capek-capek, lalu kemudian beliau lihat kain kafan beliau yang beliau sudah siapkan, langsung jangan sampai mati hari ini atau mati besok, lalu kemudian kebaikan itu menjadi tidak terlaksana. Itu luar biasa. Jadi ketika orang sudah semakin mengingat kematian, lalu kemudian dia akan terus berupaya untuk menjalankan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ada banyak sekali materinya luar biasa. The battle against yourself ini juga luar biasa. Kita semua punya keinginan, sampai kita itu ingin memiliki keinginan yang banyak, pengen motor lah, mobil, rumah mewah dan sebagainya. Tapi ternyata itu juga diatur. Artinya ada potensi yang disampaikan oleh Ustaz Adi Sudiana dulu itu. Waktu itu ada 3 potensi manusia. Ada 3 naluri beragama, naluri eksistensi diri, pokoknya ingin eksis dan sebagainya, naluri melestarikan keturunan. Dan semua itu adalah naluri yang sudah fitrah pada diri manusia, cuman itu harus diatur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak liar, dia tidak sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi mau kaya itu tidak dilarang, cuman harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi finding hero luar biasa. Mus'ab bin Umair, kemudian Mus'ab bin Umair sudah kaya raya luar biasa, tapi ternyata beliau tinggalkan semua kekayaan itu demi mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti al-Islam. Walaupun pada perang Uhud dia meninggal, ditarik kainnya, tutup kakinya terlihat wajahnya, ditutup wajahnya terlihat kakinya. Artinya beliau rela mengorbankan seluruh harta yang dia punya demi mengikuti al-Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan saya juga bisa begitu.
seperti itu, dan kita semuanya mudah-mudahan. Kemudian ada manual books, ini aturan tentang kehidupan. Kita hidup kalau tanpa aturan ternyata kita bisa liar, karena bisa dikatakan seperti mulai an'am, kita seperti binatang ternak. Artinya binatang ternak itu kan cuma makan, hidup, buang air, tidur, makan, hidup, buang air, begitu aja. Sementara kita bukanlah bukan hewan ternak, kita adalah manusia. Kemudian ada GPS. Ini saya sudah, sebagai orang yang sudah berkeluarga, saya merasa ini luar biasa sekali, saya terinspirasi sekali. Kayaknya inilah yang kalau mau dikatakan perubahan apa yang didapatkan, saya mendapatkan banyak sekali pemahaman. Sehingga saya, tadinya kita gengsi mau berbuat, senyum ke istri, mau puji istri itu kayak aneh. Ternyata Ustadz Aji Benri mengatakan minimal 4 kali dalam sehari itu wanita itu, istri kita disampaikan I love you gitu ya. Tapi bukan dalam satu waktu, cuman ada jedanya. Masya Allah, luar biasa materi-materinya. Kemudian ada materi rule of the game. Jadi apa tujuan syariat itu? Paling tidak ada 3 hal yang, ada 5 tujuan syariat: jaga akal, jaga agama, jaga jiwa, jaga harta, apalagi deh, jaga nasab, jaga keturunan. Luar biasa. Kemudian tapi yang ada 3 rules yang luar biasa. Yang pertama disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Nasir itu, yaitu bahwa kita hidup dunia ini harus ada perintah yang ditaati, kemudian ada perintah yang harus kita tinggal, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, kemudian ada takdir yang harus diridhoi, yang harus diterima. Seperti mau baik atau buruk kita harus terima. Contoh hujan, kita ini kan bagi orang yang berpunya kepentingan dengan air hujan kan dia akan bersyukur. Tapi kalau orang tidak punya kepentingan dengan air hujan, misalnya ada acaranya saat itu, dia akan dia harus bersabar walaupun dia tidak suka. Acaranya kan jadi kurang mantap kalau ada hujan gitu kan. Tapi kan hujan itu kan takdir Allah. Jadi kita harus terima. Banyak hal, sakit misalnya dan sebagainya. Intinya kalau kita mendapatkan nikmat, ini bersyukur, kalau tidak, kalau ujian diuji ya bersabar. Luar biasa. Kemudian ada materi tentang unity yang sampai oleh Babi Haikal Hasan. Akhirnya kita salah satu penyebab unity itu tidak terjadi, kesatuan umat tidak terjadi karena fanatisme buta. Artinya fanatisme itu menjadi salah satu penyebab kita yang terpecah belah. Karena orang fanatik itu memang luar biasa. Fanatik itu penyakit luar biasa. Karena orang kalau sudah fanatik pada gurunya misalnya, pokoknya dia tidak suka membenarkan, walaupun kebenaran datang dari orang lain, tapi dia tidak suka membenarkan. Dia ingin dibenarkan, tapi dia tidak ingin membenarkan kebenaran yang datang dari orang lain. Ini setengah mati. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu. Kemudian ada care and share. Dari care and share inilah kemudian kita bisa melihat di sosial media itu tersebar banyak sekali berbicara tentang agama, sehingga hari ini berbicara tentang hijrah. Emerging Muharram pun menjadi besar sampai hari ini karena care and share. Seandainya tidak ada care and share, luar biasa. Barangkali Emerging Muharram saya tidak ikuti. Saya terus terang menjadi orang, saya peserta baru pertama kali ini saya ikut Emerging Muharram. Baru pertama kali. Dari 1 sampai 10, baru nanti yang ke-10 ini saya ikut Emerging Muharram. Selama ini saya ingin ikut sekali, tapi saya bingung caranya bagaimana. Nanti ternyata alhamdulillah ada penyampaian dari Ewa Agol, ada teman-teman yang berbisnis di Ewa Agol, bahwa ada caranya gampang, mudah. Dan saya ikut, alhamdulillah saya bisa ikut sampai hari ini, dan ternyata luar biasa. Kemudian ada Nobel Project. Ini juga Nobel Project tidak bisa ditinggalkan karena menjadi sesuatu yang luar biasa. Intinya saya sekarang ini berazam, punya niat yang besar. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin mempersembahkan sesuatu yang besar di hadapan Allah SWT dengan cara mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, mengajarkan Islam dengan cara share and share. Kemudian alhamdulillah saya sekarang ini berupaya untuk mudah-mudahan saya bisa memunculkan kader-kader baru. Artinya kalau bukan dari anak-anak saya, dari tetangga-tetangga saya, dari anak-anak yang saya didik, mudah-mudahan bisa menjadi penyebar kebaikan yang akan menggantikan saya ketika saya sudah tidak ada.
Jadi semua itu ingin saya kuatkan gitu ya. Tapi kalau harus memilih satu dari 9 materi yang ada, maka saya juga bingung harus memilih mana karena semuanya luar biasa. Intinya saya ingin menjadi orang bermanfaat, punya Nobel Project. Kemudian doa dan harapan untuk pribadi, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang bermanfaat, saya bisa menjadi mohon diaminkan dan saya bisa membuat ibu saya naik haji gitu ya, walaupun saya ini hanya seorang honorer, tapi ya bagi Allah kan bisa kan, mencipta saya saja bisa, apalagi hanya makasih naik haji ibu saya. Mudah-mudahan bisa, mohon doanya. Kemudian bagi teman-teman sekalian, para peserta Meja Muharram, mudah-mudahan istiqomah, kita semua mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita bisa saling menyapa dalam pertemuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu aja sih saya kira. Saya mohon maaf segala kurangan dan saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.